APBN, pajak, inflasi, dan pengangguran. Anggota kelompok: Audia Adinda Syafrani, Cut Akmi Raihani, Dinda Haswen, Iin Natasha Divana Ginting, Nirina Triaji, Rika Ramadhani. Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan kepada pemerintahan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya itu untuk mendapatkan pendapatan bagi negara guna membiayai program dan kegiatan pelayanan publik. Nah, pajak itu dari mana? Pendapatan dari pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Pada bulan Mei tahun 2023, penerimaan pajak itu mencapai 830 triliun rupiah dan mencapai 48,33% dari target APBN. Nah, pertumbuhan ini dimulai dari periode Januari sampai bulan Mei tahun 2023. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika kenaikan harga dari satu atau dua barang saja, itu tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau dapat mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi itu disebut dengan deflasi. Hubungan inflasi terhadap APBN dan pajak. Hubungan APBN dan inflasi. APBN dapat mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi. Salah satu fungsi dari APBN adalah stabilisasi, di mana APBN dapat digunakan untuk menjaga stabilisasi ekonomi suatu negara, termasuk tingkat inflasi yang terjadi pada pajak ketika negara mengalami inflasi. Yang pertama, penerimaan pajak cenderung meningkat karena nilai aset dan penghasilan juga naik. Dan yang kedua, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengatasi inflasi dan mempertahankan keseimbangan anggaran yang terjadi pada APBN ketika negara mengalami inflasi. Yang pertama, pendapatan pajak cenderung meningkatkan karena nilai aset dan penghasilan juga naik. Dan yang kedua, pemerintah mungkin harus menyesuaikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur yang lebih mahal. Dan yang ketiga, pembayaran utang bisa menjadi lebih berat karena penurunan nilai mata uang domestik. Yang keempat, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengatasi inflasi dan mempertahankan keseimbangan anggaran. Yang kelima, perlindungan sosial mungkin diperlukan untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga. Selanjutnya ada pergerakan inflasi. Pada data yang kami dapatkan, inflasi tertinggi pernah terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu 5,51%. Sedangkan inflasi pernah turun, yaitu 1,55%, dan itu terjadi pada Januari 2021. Terakhir, pada bulan Juli 2023 dan APBN 2023 itu inflasi sekitar 3,6%. Dan inflasi APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,8%. Selanjutnya ada pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang kami dapatkan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pergerakan nilai tukar rupiah tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu Rp15.731. Dan nilai tukar rupiah terendah itu terjadi pada tahun 2019, yaitu Rp13.901. Terakhir, tahun 2023 nilai tukar rupiah itu sebesar Rp14.800. Dan
target nilai tukar rupiah RAPBN tahun 2024 itu diperkirakan sekitar 15.000 rupiah. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Nah, data yang kami dapatkan yaitu dari 2018 sampai 2023 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2022 yaitu 5,31%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu pernah sangat anjlok dan sangat rendah, bahkan sampai minus yaitu minus 2,07%. Dan itu terjadi pada tahun 2020. Pada data terakhir, yaitu tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebesar 5,3% dan target pertumbuhan ekonomi RAPBN tahun 2024 yaitu 5,2%. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keinginannya dan sedang dalam upaya aktif dalam mencari pekerjaan. Adapun penyebab pengangguran yaitu yang pertama terjadi ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk, yang kedua kurang ketersediaan lapangan kerja, dan yang terakhir adalah kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi. Jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan. Dari diagram yang kita lihat bisa kita simpulkan bahwa hasil dari pendidikan SMK memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari yang lainnya, disusul oleh SMA, kemudian SMP, lalu diploma. Selanjutnya pengangguran terhadap APBN, pajak, dan inflasi. Pengangguran berdampak pada APBN dengan mengurangi penerimaan pajak, meningkatnya pengeluaran untuk program sosial, dan mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah. Adapun pengangguran berdampak kepada pajak yaitu dengan mengurangi penerimaan pajak karena kurangnya kontribusi pajak dari pekerja yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan konsumsi yang kemudian mengurangi pendapatan pajak dari pajak penjualan. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga dapat memicu peningkatan pengeluaran pemerintah untuk program bantuan sosial atau tunjangan pengangguran yang mungkin memengaruhi kebijakan pajak. Dan selanjutnya ada pengangguran biasanya dapat menekankan inflasi karena penurunnya pemerintahan konsumen dan menahan kenaikan upah yang mengurangi tekanan harga. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat berdampak pada pengangguran dengan menekannya daya beli, mengurangi investasi perusahaan, dan memengaruhi kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu APBN mencakup pendapatan dan belanja pemerintah. Pajak adalah sumber utama pendapatan dalam APBN. Inflasi adalah kenaikan harga umum dalam ekonomi. Sementara pengangguran adalah kondisi di mana individu tidak dapat menemukan pekerjaan. Keterkaitan antara mereka adalah bahwa pajak memengaruhi APBN, inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan pengangguran, dan pengangguran juga dapat mempengaruhi inflasi melalui pemerintahan konsumen. APBN, pajak, inflasi, dan pengangguran merupakan keempat pilar penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keempatnya saling terkait dan memiliki pengaruh timbal balik. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan terintegrasi untuk mengelola keempat pilar ini, agar dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir, secara keseluruhan, keterkaitan antara APBN, pajak, inflasi, dan pengangguran menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah memiliki dampak yang saling memengaruhi dan menentukan kesehatan ekonomi suatu negara.